Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan memulai materi tentang masalah-masalah ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba bahas tentang kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi ini. Pertama, kita akan mengevaluasi masalah-masalah ekonomi dan menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi tersebut di lingkungannya. Masalah ekonomi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik, yang kedua masalah ekonomi modern. Yang pertama kita bahas tentang masalah ekonomi klasik. Jadi, dimulai dari kebutuhan manusia yang setiap hari kita perlukan dalam hidup kita. Kebutuhan sendiri adalah sesuatu yang diperlukan gitu ya, agar manusia itu dapat hidup dengan layak. Dan berangkat dari kebutuhan itu akan timbul kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau lebih tepatnya keinginan manusia yang tidak terbatas dan dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Karena sejatinya manusia itu tidak pernah puas, akhirnya terjadilah kesenjangan gitu ya antara keinginan manusia dengan alat pemuas kebutuhannya. Sebagai makhluk hidup, kita pasti tidak lepas dari yang namanya kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup itu digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup. Manusia itu untuk memperoleh kebutuhan hidup itu berbagai macam cara. Ada yang bekerja, ada yang meminta, ada yang mengambil yang bukan haknya. Semuanya ditempuh gitu ya, baik itu positif maupun negatif, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, artinya kebutuhan manusia itu menjadi segala sesuatu gitu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan ini sendiri arti luasnya adalah kemakmuran gitu ya. Jadi saat kebutuhan yang kita perlukan dan pemuasnya itu seimbang, maka terjadi kemakmuran gitu. Tidak melarat, tidak sengsara, makmur gitu, karena kebutuhan dan alat pemuasnya tersedia dengan cukup. Nah, setiap orang itu berbeda, jumlah kebutuhannya pastinya berbeda, tidak mungkin sama. Nah, apa sih yang membedakan itu? Yang membedakan itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Internal sendiri berarti dari dalam gitu ya. Intern berarti dari dalam, faktor-faktor yang timbul dari dalam diri manusia. Sedangkan faktor ekstern berarti dari luar. Jadi faktor-faktor yang timbul dari luar diri manusia. Nah, faktor internal sendiri ada 5. Yang pertama adalah profesi. Jadi setiap orang punya profesi, dan setiap profesi itu pasti berbeda gitu ya kebutuhannya. Contohnya saya seorang guru, mungkin kebutuhannya adalah lebih ke teknologi, laptop, lalu buku penunjang kegiatan belajar mengajar. Namun ada orang yang profesinya sebagai arsitek, dia tidak butuh itu gitu ya. Dia butuh kertas untuk menggambar, dia butuh alat tulis, dia butuh maket bangunan. Ada juga yang profesinya penggali tanah, ya dia butuhnya berarti cangkul. Nah, jadi
pekerjaan ini yang membedakan kebutuhan-kebutuhan setiap manusia. Yang kedua, jenis kelamin. Pasti tidak asing ya pepatah bahwa perempuan itu lebih ribet daripada laki-laki. Dan karena pepatah itu pasti ya urusan kebutuhan perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kalau kita liburan, kita lihat perempuan berapa koper, ribet, tapi kalau laki-laki cukup satu ransel. Nah, dari situ kita bisa menilai ya. Yang ketiga, usia. Yang pasti kebutuhan anak-anak dan kebutuhan orang dewasa itu berbeda. Kalau anak-anak butuh susu, butuh popok, butuh alat mainan yang banyak. Kalau orang dewasa tidak butuh itu. Yang keempat, tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan seseorang, boleh dikatakan semakin tinggi kebutuhannya. Seperti contohnya anak SD. Anak SD cuma butuh buku, perlengkapan alat tulis ya, alat sekolah, seragam. Dia belum butuh handphone. Kalau dia sudah kuliah pasti dia butuh handphone. Tapi orang kuliah tidak butuh seragam. Artinya sudah terlihat ya ada perbedaan di situ. Lalu perasaan tidak puas. Nah, ini yang seringkali mendominasi manusia saat mendahulukan keinginan bukan kebutuhan, karena memang sudah fitrahnya manusia itu tidak pernah puas. Saat kita berbelanja, kita harusnya membuat perencanaan kebutuhan apa yang kita beli supaya saat sampai di tujuan bukannya kebutuhannya terpenuhi, malah keinginannya yang terpenuhi, berujung kepada pemborosan karena barang tersebut sudah pernah dibeli sebelumnya. Selanjutnya, faktor eksternal. Nah, ada 5 juga sama dengan faktor internal. Yang pertama, keadaan alam. Jadi setiap cuaca, intinya ya kita pasti merasakan kebutuhan kita berbeda-beda. Saat musim hujan kita lebih butuh payung atau jas hujan, tapi saat cuaca panas kita tidak butuh itu gitu. Kita butuhnya sesuatu yang bisa meredakan kita dari panas. Jadi ada saat-saat di mana kebutuhan itu terpakai karena keadaan alam. Yang kedua, agama atau kepercayaan. Setiap agama pasti punya masing-masing caranya untuk beribadah, dan masing-masing peribadatan itu membutuhkan alat-alatnya gitu ya, dan itu menjadi pembeda kebutuhan manusia. Lalu yang ketiga, adat istiadat. Pastinya orang Jawa dengan orang Sunda, dengan orang Batak, dengan orang Papua pasti punya masing-masing tradisi dan kebutuhannya berbeda-beda. Yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Kebutuhan antara orang yang tinggal di perumahan kompleks itu pasti jauh lebih banyak daripada kebutuhan orang yang tinggal di desa gitu ya. Lingkungan kota, maksudnya kota pasti kan lebih tinggi daripada orang yang tinggal di desa. Atau perumahan orang yang tinggal di kompleks dengan yang tinggal di perumahan padat penduduk, pasti kita bisa lihat ya banyak hal yang berbeda di situ. Dan yang terakhir, perkembangan zaman dan teknologi. Semakin hari semakin canggih, semakin kalian butuh untuk membeli barang seperti saat ini gitu ya. Semua orang pasti punya gadget, bahkan ada yang sampai satu orang punya 2 gadget. Semua orang bisa dikatakan sekarang punya kendaraan pribadi. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin menuntut kita untuk mempunyai banyak barang. Nah, kebutuhan sendiri itu juga digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya atau kepentingannya,
itu menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Contohnya apa? Minum, makan, rumah, baju, pakaian. Kalau kita istilahkan sandang, pangan, dan papan. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan primer kita juga bertambah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari setiap diri manusia. Disebut juga dengan kebutuhan alami. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau pelengkap. Jadi kebutuhan ini adalah digunakan untuk melengkapi kebutuhan primer atau pokok. Nah, karena melengkapi, contohnya seperti ini, kita butuh makan dan minum. Untuk membuat makan dan minum itu, kita kan perlu alat-alat rumah tangga. Jadi, alat-alat rumah tangga ini disebut dengan kebutuhan sekunder. Contohnya yang lain apa? Alat-alat sekolah, kendaraannya yang digunakan untuk ini ya, bekerja, bukan untuk yang koleksi. Yang ketiga, kebutuhan tersier, artinya kebutuhan yang di luar daripada kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer, kebutuhan tambahan. Contohnya apa sih? Biasanya barang-barang koleksi atau barang-barang mewah gitu ya, perhiasan, mobil, motor, moge gitu ya, villa. Jadi sesuatu yang kalaupun kita tidak punya, itu kita masih bisa hidup. Yang kedua adalah selanjutnya adalah menurut waktunya. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Contohnya, kalian lapar, artinya kebutuhan yang kalian saat itu perlukan adalah makanan dan minuman. Kalian tiba-tiba ingin buang air, artinya kebutuhan saat itu kalian butuh toilet. Jadi itu disebut dengan kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, masa depan. Artinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Contohnya tabungan, udah pasti ya. Kita menabung untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, itu namanya kebutuhan yang akan datang. Menurut subjeknya, ada kebutuhan individu. Kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Contohnya kalian masing-masing orang saat ini butuh handphone, kalian butuh buku tulis, butuh pensil gitu ya. Jadi kebutuhan individu adalah kebutuhan yang mencakup satu orang, sedangkan kebutuhan kolektif itu artinya bersama, jadi digunakan untuk memenuhi keperluan banyak orang. Contohnya apa? Kalian semua sekarang berstatus siswa, jadi kalian butuh tempat untuk belajar, kalian butuh sekolah. Jadi sekolah itu termasuk ke dalam kebutuhan kolektif. Lalu ada contohnya yang lain, kalau di masyarakat ada kegiatan siskamling, ada kegiatan ibu-ibu PKK. Kalau di sekolah kita ada kegiatan ekstrakurikuler, itu dinamakan kebutuhan kolektif. Lalu menurut sifatnya, jadi ada kebutuhan jasmani. Ini biasanya contohnya itu olahraga, kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Sedangkan oleh rohani kalian butuh beribadah, kalian butuh untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita masing-masing. Nah, untuk memenuhi hasrat kebutuhan manusia, terciptalah yang namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, alat ini dibedakan menjadi 2, ada barang dan ada jasa. Intinya barang itu terlihat, kalau jasa itu tidak terlihat. Gitu ya. Contohnya di situ ada, kalau barang itu ya berarti ya makanan, buku, pakaian, sesuatu yang bisa kita sentuh, kita raba, kita lihat. Tapi kalau jasa itu yang kita rasakan. Contohnya pendidikan,
ibadah, hiburan gitu ya. Jadi bisa dimengerti perbedaan dari barang dan jasa. Nah, selanjutnya, karena barang tergolong sesuatu yang bisa terlihat, maka barang ini juga banyak jenisnya. Yang pertama, kita akan urutkan menurut kelangkaannya. Ada barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu mengeluarkan pengorbanan. Contohnya, makan. Kalian kalau mau makan itu harus masak dulu, ya nggak? Harus cari uang dulu buat beli bahan-bahannya. Artinya, kalau kalian nggak berusaha, makan itu nggak datang sendiri gitu. Pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu adalah barang-barang ekonomis. Artinya barang-barang itu kalian dapatkan dengan pengorbanan. Pengorbanannya kita bisa pikirkan uang gitulah ya. Jadi sesuatu yang harus kita beli dengan uang disebut dengan barang ekonomis. Yang kedua, barang bebas. Jadi barangnya ya tersedia dengan bebas dan manusia bisa memperolehnya juga dengan bebas, tidak perlu pakai pengorbanan. Contohnya apa? Udara. Kalian kan bernapas nggak bayar, gitu kan? Terus sinar matahari juga nggak bayar. Nah, jadi disebut dengan barang bebas. Terus ada menurut penggunaannya. Yang pertama ada barang substitusi. Substitusi artinya adalah pengganti. Artinya barang yang digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Contohnya minyak tanah hari ini sudah tidak tren ya. Digantikan dengan apa? Gas. Jadi itu namanya barang pengganti, sesuatu yang kalau kalian nggak punya itu ada penggantinya gitu ya. Terus gula, kalau kalian nggak punya gula pasir bisa diganti dengan madu. Kalau kalian nggak punya gula pasir bisa diganti dengan gula merah. Jadi sesuatu yang berbeda bentuk tapi sama fungsi. Lalu barang komplementer. Komplement itu artinya barang yang melengkapi, barang yang penggunaannya digunakan bersama dengan barang lain. Jadi kalau barang itu sendirian dia nggak berguna. Contohnya apa? Buku dengan pulpen. Jadi kalau kalian punya buku doang, nggak ada pulpennya, buku itu nggak berguna gitu ya. Buku tulis maksudnya nggak berguna kan itu buku. Pun juga dengan pulpen, kalau tidak ada buku kalian mau coret di mana? Di tembok nggak boleh gitu ya. Terus kapur dengan papan tulis, sepeda motor dengan bensin gitu ya. Sepeda motor kalau nggak pakai bensin nggak jadi sepeda motor, nggak jalan. Dan yang paling utama buat anak muda sekarang adalah HP dengan kuota. Kalau kalian punya handphone tidak punya kuota, sama aja bohong. Lalu selanjutnya ada menurut pemakaiannya. Jadi menurut pemakaiannya ada barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, makanan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Sedangkan barang modal yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya adalah kayu, papan, kayu yang digunakan untuk membuat lemari atau meja, kain digunakan untuk membuat baju. Intinya ini tergantung dari tujuan pemakaiannya aja. Ada orang yang menggunakan barang konsumsi seperti tadi, nasi digunakan untuk berdagang juga ada. Jadi semua tergantung kepada manusianya menggunakan barang itu untuk tujuannya apa, untuk dikonsumsi yang langsung habiskah atau untuk modal yang digunakan untuk menghasilkan uang lagi, seperti itu.
Lalu ada yang namanya utility. Utility itu artinya kegunaan benda. Yang pertama adalah guna waktu. Time utility artinya adalah barang itu digunakan apabila pada waktu yang tepat. Contohnya seperti tadi, payung. Payung akan berguna saat hujan. Lalu ada obat. Obat berguna saat ada yang sakit. Jadi itu namanya kegunaan waktu. Lalu ada kegunaan tempat, place, utility. Artinya barang itu berguna jika ditempatkan pada tempat yang tepat. Contohnya, batu di daerah pegunungan atau hulu sungai. Tujuannya untuk menahan air gitu ya. Terus tapi kalau batu itu kita taruhnya di jalanan akan mengganggu orang yang berkendara. Jadi ada saatnya barang-barang itu berguna di satu tempat tapi juga mengacaukan di tempat yang lain, tergantung penempatannya. Lalu ada guna bentuk. Jadi barang berguna apabila dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya apa? Kayu gitu ya. Kayu kalau kita tumpuk-tumpuk doang, yang ada nggak guna. Tapi kalau kita rakit jadi lemari, berguna kan gitu. Jadi itu namanya guna bentuk. Lalu ada guna milik, ownership utility. Artinya barang itu berguna jika sudah ada pemiliknya, gitu ya. Contohnya barang-barang yang dijual di pasar, itu kan kalau nggak kita beli, ini ya, barangnya nggak akan berguna juga buat penjual karena dia tujuannya untuk mencari uang. Tapi kalau kita beli barangnya, akhirnya barang itu berguna untuk kita sebagai pembelinya. Itu dinamakan dengan ownership utility. Dan yang terakhir adalah guna unsur, element utility. Jadi barang itu akan lebih berguna karena unsur yang ada di dalam barang tersebut. Contohnya adalah obat gitu kan. Obat itu kan berguna bukan karena ininya ya. Jadi memang karena itu unsur-unsur yang ada dalam barang itu akan memenuhi kebutuhan manusia. Contoh yang lain apa? Sayur, buah, itu namanya elemen utility. Materi selanjutnya, kelangkaan sumber daya. Jadi kita tadi sudah membahas sedikit tentang apa itu barang, apa itu kegunaan barang, apa itu jasa, dan untuk menghasilkan barang dan jasa itu diperlukan yang namanya sumber daya, resource. Nah, karena tadi kita sudah bahas ya bahwa terjadi kelangkaan karena terjadi kesenjangan antara keinginan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuasnya yang terbatas. Artinya dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada melalui proses produksi kita dapat menghasilkan yang namanya barang-barang dan jasa. Sumber daya SDA, natural resource, itu artinya adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah. Contohnya tanah, air, biotis, itu sumber daya alam. Kita bisa simpulkan alam lah, alam yang terlihat oleh mata kita dinamakan sumber daya alam. Namun sumber daya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, ada sumber daya yang dapat dipulihkan atau diperbaharui. Jenisnya itu hutan gitu ya, karena hutan itu kan dapat diperbaharui. Dan ada pula sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa ya? Pertambangan. Dulu kita pernah belajar waktu sekolah dasar. Yang kedua ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya alam ini akan lebih bermanfaat atau akan lebih bisa berguna kalau ada sumber daya manusia yang mengelolanya. Disebut juga dengan nama tenaga kerja. Jadi apabila semua tenaga kerja dapat dipergunakan penuh sebagai faktor produksi,
maka akan meningkatkan produksi barang-barang maupun jasa. Yang ketiga adalah modal, sumber daya modal atau capital. Modal atau capital merupakan salah satu faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi. Ini bahkan menjadi faktor penting saat kita memulai usaha gitu ya. Alamnya sudah ada, manusianya sudah ada, kita juga butuh modal. Karena modal berfungsi untuk meningkatkan produksi. Untuk menyewa gedung, untuk menyewa atau membeli alat-alat untuk menjalankan kegiatan produksinya, untuk membeli barang atau bahan pokok proses produksinya, untuk membayar gajinya, itu kan semua butuh yang namanya modal. Lalu, karena sumber daya itu terbatas, akhirnya timbullah yang namanya kelangkaan. Artinya, pemuas kebutuhan ini sulit untuk didapatkan. Kelangkaan itu kan keinginannya untuk mempunyai barang itu tinggi, sedangkan barangnya itu tidak ada, itu namanya langka. Nah, itu beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah terjadinya bencana alam. Banjir, gempa, kebakaran, tsunami, dan lain-lain. Saat terjadi kebakaran, maka seluruh sumber daya yang ada rusak. Mau baik alam, baik manusia, semuanya terganggu gitu. Makanya timbullah kelangkaan. Lalu yang kedua ada perang atau konflik gitu ya. Kalau perang itu kan semuanya kacau. Kita bisa kembali ke sejarah saat Indonesia pernah mengalami krisis ya, tahun 97-98. Itu banyak terjadi penjarahan, rupiah turun drastis gitu ya. Jadi pokoknya barang langka banget deh. Kalaupun kita mau mempunyai suatu barang, itu kita harus punya uang yang banyak. Lalu yang ketiga, keterbatasannya teknologi dan kemampuan manusia. Indonesia boleh dikatakan masih negara berkembang, artinya masih banyak hal-hal yang kita jauh tertinggal dari negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi gitu ya. Kalau di Korea, kalau di Jepang itu mungkin semua udah serba gadget gitu ya, bahkan internet aja sudah 5G, tapi di sini kita masih 4G dan kita masih ngadat gitu ya. Terus kemampuan manusianya juga, artinya masih ya, kalau kita lihat Jepang orang-orangnya pintar-pintar gitu. Jadi mungkin ada kebiasaan atau habit yang berbeda yang akhirnya harus kita perbaiki gitu ya. Lalu yang keempat, kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Contohnya illegal logging, penebangan ilegal. Itu kan menghambat sumber daya alam ya. Jadinya hutan gundul, lalu tidak ada yang namanya penyerapan air, akhirnya timbullah banjir. Sebenarnya semua itu berkesinambungan gitu ya. Salahnya manusia. Lalu yang kelima, pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak mampu diimbangi oleh pertambahan produksi. Setiap hari itu ada bayi yang lahir, statistiknya itu pasti ada juga yang meninggal. Namun pertumbuhannya itu kan cukup tinggi gitu ya. Mungkin tidak setinggi China, tidak setinggi Tionghoa, tapi boleh dikatakan Indonesia juga termasuk yang tinggi. Jadi setiap hari ada yang lahir, namun kemampuan manusianya itu tidak bertumbuh. Teknologi tidak bertumbuh, jadi tidak ada produksi yang bertumbuh. Lalu yang keenam adalah skill atau keahlian. Nah, keahlian ini itu menjadi unsur yang paling utama sebenarnya dalam mengelola sumber daya. Karena kalau ada alamnya, ada manusianya, ada modalnya, tapi seorang individu itu tidak punya skill, maka dia tidak akan bisa menjalankannya. Skill itu sesuatu yang digunakan untuk menyatukan ketiga itu
untuk mengembangkannya, untuk memakmurkannya. Jadi skill ini penting sekali gitu ya untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Kita sampai di puncak pembahasan tentang masalah ekonomi. Ini masuk ke cabang masalah ekonomi yang kedua, yaitu masalah modern. Sebelumnya tadi sudah dijabarkan apa aja masalah klasik dari ekonomi. Sedangkan masalah modern ini menurut Adam Smith ini adalah bapak ekonomi modern. Dia berkata bahwa masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang. Distribusi itu penyalurannya kepada konsumen. Kalau konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Jadi berputar di situ-situ aja gitu ya. Kalau menurut Adam Smith ini punya buku yang sangat terkenal yang berjudul The Wealth of Nation. Itu sangat terkenal sekali. Bukunya lumayan tebal dan itu isinya tentang teori ekonomi. Lalu menurut Paul A. Samuelson, ini 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama adalah barang apa yang diproduksi, what. Manusia dihadapkan pada alternatif, yaitu berbagai macam produk, mana yang harus kita produksi, berapa jumlahnya. Jadi penentuannya itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bagaimana sih cara memproduksinya? How gitu ya. Merencanakan dan menentukan langkah produksi, maksudnya itu berhubungan dengan penggunaan teknologinya, yang intensifikasinya modal atau mesin. Jadi apakah menggunakan mesin atau menggunakan tenaga kerja manusia biasa, teknologinya sederhanakah atau tinggikah gitu ya. Jadi masyarakat atau produsen akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan tersebut dan alasan-alasan serta pertimbangan apa sih yang melatar belakangi pemilihan bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Lalu yang ketiga, whom, for, untuk siapa sih barang dan jasa ini diproduksi. Jadi kepada siapa barang-barang ini itu akan ditujukan gitu ya. Tujuannya ya untuk konsumen gitu ya. Tapi konsumennya ini adalah yang mampu untuk membeli produk tersebut ya. Kalau misalkan konsumennya nggak mampu beli, ya barangnya tidak bisa untuk diberikan gitu ya. Jadi 3 masalah pokok ekonomi adalah what, apa yang mau diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, lalu ditujukan untuk siapa sih barang itu. Menurut saya sendiri, Paul ini paling gamblang ya menjabarkan tentang masalah ekonomi modern gitu ya. Saat ini kita dihadapkan situasi yang sulit karena COVID. Mungkin mencari pekerjaan hal yang berat gitu ya, karena PHK juga sekarang di mana-mana. Namun bukan berarti tidak ada peluang gitu ya untuk mencari yang namanya penghasilan. Ya salah satunya dengan berwirausaha, berdagang gitu ya. Namun sebelum kita memulai untuk berwirausaha, maka pikirkan ketiga pertanyaan dari Paul ini. What, how, dan whom. Jadi setiap pengusaha pasti memikirkan ketiga ini dulu sebelum akhirnya dia menciptakan suatu
barang atau jasa. Mungkin sekian materi hari ini. Silakan dicermati dengan baik dan diambil ilmunya, diamalkan dalam kehidupan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.